Selamat malam dan selamat nyeruput kopi kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan 5 game keren dari legenda catur kelahiran Manchester, Inggris, 10 Desember 1841. Seorang pecatur yang memiliki julukan cukup sangar, yaitu The Black Death of Chess. Siapa lagi kalau bukan Joseph Henry Blackburn. Pertandingan pertama berlangsung di Hastings, Inggris tahun 1894. Joseph Henry Blackburn sebagai hitam bersua dengan John George Holborn. Permainan dibuka dengan E4, D5, putih kemudian memilih center game, pion D4. Pertukaran pion di D4, kuda mengancam menteri C6. Menteri menyingkir ke 3, Blackburn mendorong pion D6. Gajah D2, gajah hitam mengancam pion. Putih menjawab dengan mengeluarkan kuda ke C6, dan setelah kuda raja hitam keluar sarang ke 7, dua pemain kompak rokade. Pion putih F4, pion D5. Pion makan pion. Blackburn tak tertarik mengambil pion. Ia memilih menggerakkan kuda ke B4. Putih menjawab dengan gajah ke C4, gajah ke F5. Putih mempertahankan diri dengan gajah ke B3, kuda E makan pion. Kuda makan kuda, kuda hitam makan kuda. Menteri putih balik menyerang kuda dengan bergeser ke F3. Blackburn tidak menyelamatkan kuda. Ia memilih meluncurkan sang menteri F6. Sebuah serangan kecil-kecilan berupa skakmat satu langkah di B2. Putih mencegah skakmat dengan mendorong C3. Blackburn lalu terus menekan. Kuda melompat ke B4. Tentu pion putih tidak boleh mengambil kuda karena skakmat satu langkah menteri ke B2. Maka dari itu, di posisi ini putih mencoba mempertahankan diri dengan menggerakkan gajah terang ke C4. Dan pada posisi ini, orang Joseph Henry Blackburn ternyata membuat sebuah langkah kejutan. Blackburn mengorbankan sang menteri dengan manuver menteri ke A6. Apabila pada posisi ini putih menggerakkan gajah makan menteri, maka tak ada hal gawat yang terjadi. Hanya saja Raja Putih akan sangat murka karena skakmat satu langkah di A2. Karena alasan itulah pada game aslinya, dalam manuver menteri hitam ke petak A6 ini, putih tidak berani mengambil menteri. Putih mencoba dengan menyerang gajah terang hitam, pion ke G4. Dan pada posisi ini, Joseph Henry Blackburn kembali mengorbankan sang menteri. Kali ini menteri makan pion. Bagaimana jika sekarang putih menggerakkan gajah makan menteri? Tentu kembali akan berhadapan dengan skakmat satu langkah di A2. Karena alasan itulah, lagi-lagi pada posisi ini putih tidak berani mengambil menteri. Putih mencoba memberikan akses pelarian bagi raja, gajah ke E2.
Akan tetapi setelah Joseph Henry Blackburn melanjutkan tekanan dengan mengorbankan gajah makan pion di C3, pada posisi ini putih langsung menyerah. Tentu putih menyerah karena sekarang sang maharaja sudah mustahil untuk ditolong. Sebagai contoh, jika sekarang putih melanjutkan dengan pion makan gajah, maka skakmat satu langkah menteri makan pion. Contoh yang lain, bagaimana jika setelah langkah gajah makan pion di C3 ini, putih mencoba dengan gajah makan menteri? Pastinya skakmat satu langkah kuda makan gajah. Contoh yang terakhir, apabila pada posisi ini putih mencoba menyambung hidup dengan pion makan gajah, maka skakmat satu langkah menteri ke C2. Sekarang kita beralih ke game kedua, sebuah game yang terjadi di tahun 1862. Joseph Henry Blackburn sebagai putih bersua dengan pecatur tangguh Jerman Adolf Andersen. Pertarungan dibuka dengan E4, E5. Blackburn memilih gambit raja, pion, F4. Andersen menerima gambit, kuda keluar kandang, F3. Pion G5, gajah ke C4. Pion mengancam kuda ke G4. Dan pada posisi ini, Joseph Henry Blackburn memilih varian agresif yang disebut Museo Gambit. Blackburn mengorbankan kuda dengan langkah rokade. Pion menyantap kuda, menteri makan pion. Andersen menggerakkan menteri G7, pion G3, kuda C6, gajah makan pion. Adolf Andersen selanjutnya menyeludupkan kuda ke petak G4. Direspon menteri F2. Kuda mundur ke 6. Gajah E3. Gajah hitam menyerang pion, dijawab dengan pion ke D4. Andersen kemudian mengeluarkan kuda raja ke F6. Blackburn menyambut menteri ke F3. Pion D6, kuda ke C3. Adolf Andersen selanjutnya rokade. Pion mengancam kuda ke D5. Kuda berpindah ke C5. Gajah ke G5. Andersen lalu menambah perlindungan bagi kuda F dengan menggerakkan kuda C ke D7, benteng A ke S1. Kuda forking menteri dan gajah dan bergerak ke E5. Blackburn menjawab dengan menteri ke G3. Bagaimana jika sekarang Andersen menggerakkan kuda makan gajah? Maka gajah makan kuda. Adolf Andersen akan kalah.
Oleh sebab itu, pada game aslinya, setelah menteri ke petak G3 ini, Anderson tidak mengambil gajah. Ia memilih melanjutkan dengan menyingkirkan raja dari file G, raja ke A1. Joseph Henry Blackburn terus menekan menteri ke H4. Dan setelah Anderson menggerakkan kuda makan gajah di C4, Joseph Henry Blackburn dengan segera menyambut benteng makan kuda. Pada titik ini, menggerakkan gajah makan benteng tentu akan membuat Anderson KO karena gajah makan gajah. Tentunya hal seperti itu tak terjadi karena pada game aslinya, Ivo Sinadov Anderson mencoba menyambung asa dan menggeser sang menteri ke D7. Joseph Henry Blackburn terus menekan dengan menempatkan benteng ke H6. Pada posisi ini, langkah terbaik yang disarankan oleh komputer adalah menggerakkan gajah makan benteng, yang mana jika putih melanjutkan dengan langkah gajah ke F6, tentu hitam bisa mempertahankan diri dengan gajah ke G7. Gajah makan gajah, pasti raja makan gajah. Meskipun sekarang raja hitam terlihat sangat terpojok, namun hitam belumlah kalah. Pada pertandingan aslinya, setelah manuver benteng putih petak H6 ini, Adolf Anderson melanjutkan pertempuran dengan mengadu menteri. Menteri meluncur ke G4. Langkah ini disambut baik oleh Blackburn dengan langkah benteng makan pion, raja ke G8 dibalas dengan sebuah langkah yang sangat powerful, yaitu benteng makan gajah. Raja dipaksa makan benteng, menteri melakukan skak ke H6, raja ke G8, gajah ke F6. Dan setelah langkah ini, Adolf Anderson langsung menyerah. Tentu saja Adolf Anderson menyerah karena pada posisi ini sang Maharaja Hitam sudah mustahil untuk diselamatkan. Pertandingan keren berikutnya terjadi pada turnamen di SB Congress Berlin, Jerman tahun 1881. Joseph Henry Blackburn memegang putih bersua dengan pecatur kelahiran Rumania, Jacques Stuart. Pertarungan ini dibuka dengan varian pertukaran pada pertahanan Prancis. Pertarungan berlanjut dengan pion makan pion, kuda C3, kuda F6, kuda F3, gajah ke D6, gajah D3, pion ke C6. Kedua pemain kemudian kompak rokade. Blackburn memarkirkan kuda E2, gajah ke G4, kuda ke G3, menteri C7, gajah G3, kuda B ke D7. Blackburn lalu menggerakkan sang menteri ke D2, benteng G8, benteng A G1. Hitam lalu menyusupkan kuda ke E4,
dan sudah menteri putih mundur ke C1. Hitam kemudian membongkar persembunyian Raja Putih. Pertama, gajah makan kuda. Pion menyantap gajah. Kuda hitam mencaplok kuda. Pion H makan kuda. Hitam melanjutkan dengan mengorbankan gajah. Gajah makan pion. Jika pada posisi ini Blackburn menjawab dengan pion makan gajah, maka menteri makan pion. Cak. Raja H1, menteri melakukan skak ke H3. Raja kembali ke G1, kemungkinan akan dibalas dengan pengorbanan kuda ke E5. Tentu pada posisi ini putih bisa mencoba bertahan dengan pion makan kuda, namun menteri melakukan skak ke G3. Raja H1, benteng makan pion. Joseph Van de Blackburn akan kalah. Oleh karena itu, pada game aslinya setelah gajah makan pion, Blackburn tidak mengambil gajah. Ia memilih menggerakkan raja ke G2. Gajah minggat ke D6, benteng ke H1. Hitam menjawab dengan langkah kuda ke F8, benteng ke H3. Pion maju ke G6, dibalas oleh Blackburn dengan benteng E ke H1. Hitam kemudian melangkahkan benteng A ke D8, gajah ke G5. Benteng berpindah ke D7. Joseph Van de Blackburn kemudian mencoba mereposisi gajah terang. Pertama, ia mendorong pion ke C4. Pion makan pion. Gajah mengambil pion. Hitam melanjutkan pertarungan dengan mendorong ke H5, benteng ke H4. Pion menyerang gajah ke P5. Gajah ke P3. Kuda ke E6. Gajah berpindah ke F6. Dan karena pada posisi ini Joseph Van de Blackburn mengancam menyusupkan sang menteri ke peta H6, maka dari itu hitam mencoba mengantisipasi dengan lompatan kuda ke F4, dan ini langkah skak. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata pada posisi ini Joseph Van de Blackburn mengeluarkan sebuah langkah kejutan. Blackburn mengorbankan sang menteri. Menteri makan kuda. Gajah menyantap menteri. Blackburn kembali membuat langkah pengorbanan. Kali ini benteng makan pion. Pion menyantap benteng. Disambut dengan benteng makan pion. Dan setelah langkah ini, hitam akhirnya menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena pada posisi ini skakmat pada Maharaja Hitam
sudah mustahil untuk dihindarkan. Kini kita masuk ke pertandingan selanjutnya, sebuah game yang terjadi pada DSP Congress Turnamen Hamburg, Jerman tahun 1885. Joseph Andy Blackburn memegang hitam, bersua dengan Hermann von Gottschall. Pertempuran ini dibuka dengan varian klasikal pada pertahanan Prancis. Pertarungan berlanjut dengan gajah G5, gajah G7. Pion mengancam kuda G5. Kuda menyelamatkan diri. Ke D7. Gajah makan gajah. Menteri makan gajah. Hitam kemudian mengeluarkan gajah ke petak D3. Joseph Henry Blackburn rokade. Kuda C parkir K2. Pion F6. Pion F4. Pion hitam C5. Pion ke C3. Pion makan pion. Pion putih makan pion. Blackburn melanjutkan dengan pion makan pion, dan setelah pion F putih menyantap pion, Joseph Andy Blackburn meluncurkan skat menteri ke B4. Dan sekarang putih hanya punya dua opsi. Opsi pertama adalah menutup skat kuda ke C3, yang mana akan dibalas dengan menteri makan pion. Meskipun pada posisi ini kita memegang inisiatif serangan, namun tentu putih masih bisa melawan. Pada pertandingan aslinya, dalam langkah skat menteri ke petak B4 ini, sepertinya putih tidak mau kehilangan pion B, karena pada posisi ini putih memilih opsi yang kedua, yaitu menteri ke D2. Langkah ini sama sekali tak berakhir dengan baik, karena pada posisi ini Joseph Andy Blackburn secara mengejutkan meluncurkan benteng ke F1. Dan setelah langkah ini putih langsung menyerah. Tentu saja putih menyerah, karena jika dilanjutkan raja makan benteng akan berhadapan dengan menteri makan menteri, dan tentu di posisi seperti ini Joseph Andy Blackburn akan menang. Sekarang kita memasuki game pamungkas pada video kali ini. Joseph Andy Blackburn melakoni partai catur buta, partai catur tanpa melihat papan, melawan 8 orang sekaligus. Pada salah satu papan, Blackburn sebagai putih berhadapan dengan NN. Pertarungan yang berlangsung di Inggris tahun 1875 ini dibuka dengan pembukaan agresif gambit F1. Pertarungan berlanjut, gajah makan pion, pion E3, gajah A5, pion ke D4. Pion menyantap pion. Blackburn tak tertarik mengambil pion. Dia memilih rokade.
Pion hitam kembali menyatap pion. Menteri meluncur ke B3. Hitam merespon dengan mengeluarkan sang menteri ke F6. Blackburn lagi-lagi mengorbankan pion. Pion E5. Apabila sekarang hitam menggerakkan kuda makan pion, maka hitam akan berada dalam masalah karena benteng ke E1. Tentu pada posisi ini hitam bisa mencoba mempertahankan kuda dengan mendorong pion ke D6. Namun gajah putih ke G5. Tentu putih jauh lebih unggul. Karena alasan itulah pada game aslinya, setelah pion maju ke petak E5 ini, hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih menyingkirkan sang menteri ke G6. Kuda putih mengambil pion. Kuda raja hitam keluar G7. Blackburn lalu mengeluarkan gajah ke A3. Hitam lalu berusaha membuka file B dengan cara mengorbankan pion ke B5. Dan setelah Blackburn melangkahkan kuda makan pion, hitam meletakkan benteng ke B8. Menteri A4. Pion A hitam mengancam kuda. Akan tetapi ternyata pada posisi ini Blackburn tidak berniat menyelamatkan kuda. Blackburn mengorbankan kuda dengan menaruh kuda ke D6. Pion makan kuda. Pion makan pion. Kuda hitam menyelamatkan diri ke petak F5. Disambut oleh Blackburn dengan langkah sak. Benteng ke E1. Gajah mengambil benteng. Benteng makan gajah. Dan setelah raja menghindari skak petak F8, pada posisi ini Joseph Henry Blackburn selanjutnya membuat sebuah langkah yang sangat keren. Sebuah langkah yang menjamin ia mendapatkan kemenangan. Ayo, apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah keren dari putih. Pada posisi ini, Joseph Henry Blackburn mengorbankan sang menteri. Menteri makan kuda. Pion hitam menyatap menteri. Disambut dengan discover skak. Pion putih ke D7. Dan setelah langkah ini, hitam langsung menyerah. Hitam memutuskan menyerah karena pada posisi ini ia menyadari sang maharaja sudah mustahil untuk ditolong. Tentu pada posisi ini hitam bisa mencoba, contohnya dengan menutup skak kuda ke D6, tapi benteng ke E8. Skak